Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di mengenal tokoh wayang Aswatomo. Ini Aswatomo ya. Aswatomo adalah salah satu tokoh yang paling kompleks dan tragis dalam kisah Mahabharata. Ia dikenal sebagai putra dari Begawan Durna dan Dewi Kripi. Mohon maaf, Dewi Kripi ini berwujud kuda sembrani, kuda bersayap, atau Pegasus kalau dalam bahasa sekarang. Sebagai anak seorang guru besar, Aswatomo tumbuh menjadi seorang ksatria yang sangat sakti dan terampil, terutama dalam ilmu memanah. Nah, ini saya spill wayangnya ini. Aswatomo, wajahnya ndangak ya. Bagian atasnya ini sama kayak Guru Durna biasanya, pakai selendang, kakinya jangkah, pakai gelang, pakai ini di bahunya ini, seperti ini Aswatomo bolak-balik. Wajahnya bentuknya hampir sama seperti Baladewa Muda tokoh Krasana, cuman berwarna ungu. Wajahnya berwarna ungu. Ada sebagian juga yang menggambarkan tokoh Aswatomo ini kakinya itu seperti kaki kuda, karena ya Aswatomo adalah anak dari Dewi Kuda, yaitu Dewi Krepi. Oke, lanjut ya, lanjut ke penjelasan. Peran dan sifat Aswatomo. Aswatomo digambarkan sebagai sosok yang gagah, cerdas, tetapi ia juga memiliki sifat mudah marah, impulsif, dan menyimpan dendam. Berbeda dengan sang ayah yang lebih licik, Aswatomo cenderung lebih emosional dan brutal dalam bertindak, terutama ketika ia merasa diperlakukan tidak adil. Contohnya pihak Kurawa. Meskipun ayahnya Begawan Durna adalah guru para Pandawa, Aswatomo lebih memilih untuk berpihak pada Duryodhana dan Kurawa. Hal ini disebabkan oleh kesetiaannya pada ayahnya dan juga persahabatannya dengan Kurawa. Kematian tragis ayahnya. Kematian Durna yang tragis akibat tipu daya Pandawa merupakan kebohongan bahwa Aswatomo telah mati, meninggalkan luka dan dendam yang mendalam di hati Aswatomo. Dendam ini menjadi motivasi utama dari tindakan-tindakan brutalnya di akhir kisah. Peristiwa penting. Pembalasan dendam. Setelah perang Bharatayuddha berakhir dan Kurawa kalah, Aswatomo menjadi satu-satunya ksatria Kurawa yang masih hidup bersama Krepo dan Kertawarma. Dalam kondisi hancur dan dendam, ia melakukan serangan malam ke perkemahan Pandawa. Tindakan ini dianggap sebagai tindakan paling brutal dan tidak terhormat dalam peperangan. Ia membantai seluruh sisa pasukan Pandawa, termasuk anak-anak mereka yang sedang tertidur. Kutukan Kresna. Karena kejahatannya, Kresna mengutuk Aswatomo agar hidup abadi dalam penderitaan dan kesengsaraan. Tubuhnya akan mengeluarkan nanah dan borok, dan ia akan terus mengembara tanpa henti di muka bumi sebagai hukuman atas dosa-dosanya. Aswatomo ini saat akhir perang Bharatayuddha, saking dendamnya, saking marahnya itu sampai memanah calon keturunan Pandawa yang kelak akan menjadi raja pengganti para Pandawa di kerajaan yang sudah dibentuk Pandawa dengan nama kerajaan Nuswantara. Yaitu Parikesit. Saat masih bayi, ia terkena panah dari Aswatomo dengan panah Dewata, panah Brahmasta atau apa itu, kalau panah dewa lah intinya, menyerang bayi dari Dewi Utari dan Abimanyu, atau cucu dari para Pandawa yang kelak menjadi raja. Itu mati terbunuh di dalam kandungan. Namun dengan kesaktian Prabu Kresna, bayi itu dihidupkan kembali. Makanya namanya Parikesit, artinya Parikesit atau paripurna, artinya bangkit dari kematian. Seperti itu. Kata-kata khas dari Aswatama. Aswatama dikenal dengan ucapan-ucapan yang penuh emosi, amarah, dan tekad. Kata-kata ini seringkali diucapkan dengan nada tinggi, mencerminkan sifatnya yang impulsif. Jangan pikir aku akan menyerah. Dendamku tak akan pernah padam hingga darah dibalas darah. Dengarlah kalian Pandawa. Kalian bisa menipu ayahku, tapi kalian tidak akan pernah bisa menipu amarahku. Pesan moral dari kisah Aswatomo, kita bisa mengambil pelajaran berharga. Bahaya dendam.
Kisah Aswatama adalah peringatan tentang bagaimana dendam dapat menguasai dan menghancurkan seseorang. Dendam yang tak terkendali mendorongnya melakukan tindakan keji yang jauh melampaui batas moral dan akhirnya membawa penderitaan yang abadi baginya. Keputusan dalam emosi. Aswatama sering bertindak berdasarkan emosi, bukan karena akal sehat. Tindakan-tindakannya yang didasari amarah dan kesedihan menunjukkan bahwa mengambil keputusan saat emosi sedang memuncak dapat berujung pada penyesalan dan konsekuensi yang fatal. Keadilan versus kebrutalan. Meskipun ia memiliki alasan untuk membalas dendam, cara yang dia pilih Aswatama tidak dapat dibenarkan. Hal ini membedakannya dari Pandawa lain yang berjuang untuk keadilan. Ia menjadi simbol bahwa kebrutalan tidak akan pernah membawa kemenangan, bahkan ketika seseorang merasa berada di pihak yang benar. Oke, mungkin cukup sekian pengenalan dari tokoh Aswatama ini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kisah ini bisa menjadi tontonan dan tuntunan. Semoga bermanfaat juga ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.